selamat datang di YouTube channel ini. Sekali Dr. Zakir Naik membuat pernyataan bahwa Buddha Maitreya yang disebutkan dalam kitab suci agama Buddha, dia tidak lain adalah Nabi Muhammad. All these criteria mentioned in the Buddhist scriptures befit no one but the last and final messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Anda lihat di video klip, kebanyakan semua pendengar bertepuk tangan. Berarti mereka semua setuju dengan pernyataan Zakir Naik. Jika Anda juga sudah menonton video Zakir Naik itu, mungkin Anda juga setuju dengan pernyataannya. Jadi saya ingin tahu apakah mereka dan kamu sudah memverifikasi pernyataan Zakir Naik sebelum setuju dengan pernyataannya. Jadi, di video kali ini kita akan mencoba untuk memverifikasi pernyataan Zakir Naik dengan bantuan Quran, hadits, dan kitab agama Buddha, bahwa Zakir Naik mengatakan benar atau tidak. Let's discuss the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Buddhist scriptures. Almost all the Buddhist scriptures, they speak about a Maitri to come. It's also mentioned in Chikavarsuna Siddhanta, D11176. It says that another Buddha will come by the name of Maitri. Pertama kita akan menulis kualitas dan ciri khas Buddha lain namanya Maitreya, agar kita bisa membandingkan kualitas Nabi Muhammad dan Buddha lain namanya Maitreya, untuk mengetahui apakah kualitas mereka sama atau berbeda. Karena untuk disebut Buddha, kualitas Nabi Muhammad harus sama dengan kualitas Maitreya. It's further mentioned in the Gospel of Buddha, page number 217 and 18, that Ananda, he asked Buddha, that, "O Blessed One, after you have gone, who will guide us?" So the Blessed One Buddha, he replied, that I am not the first Buddha in this world, neither am I the last. There will be another Buddha who will come, the Holy One, the Supreme One, the Enlightened One, endowed with wisdom and conduct, the auspicious, having knowledge of the universe. Zakir Naik saat menjelaskan ciri khas Buddha lain namanya Maitreya saat memberikan referensi dari kitab suci agama Buddha mengatakan bahwa Maitreya, yang suci, yang agung, yang mencerahkan dengan kebijaksanaan dan perilaku yang baik, dan dia memiliki pengetahuan tentang alam semesta. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui apakah Nabi Muhammad cukup suci untuk disebut Buddha. Ada hadits sahih dari Sunan Abi Dawud, di mana disebutkan bahwa Nabi Muhammad biasa buang air kecil di bejana di kamar tidurnya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad biasa melakukan hubungan seksual dengan semua istrinya dalam satu malam. Saat itu Nabi memiliki 9 istri, dan Nabi Muhammad biasa mandi hanya setelah berhubungan seksual dengan semua istrinya. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda bahwa, dengan berhubungan seks dengan satu istri satu demi satu tanpa mandi, apakah tidak akan menyebarkan kotoran di antara istri? Melihat Nabi Muhammad tanpa mandi, tentu istri-istrinya tidak akan senang hati bersetubuh dengannya, tapi mereka tidak dapat menolak untuk berhubungan seksual dengan Nabi Muhammad bahkan atas kehendak bebas mereka sendiri, karena Islam tidak memberikan hak kepada wanita untuk menolak permintaan berhubungan seks dari suaminya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Ibu Aisyah biasa mencuci pakaian untuk membersihkan noda mani pada pakaian Nabi Muhammad, tetapi masih ada noda yang tertinggal di pakaian dan Nabi Muhammad biasa memakainya dan pergi sholat. Jadi saya ingin bertanya, seseorang yang buang air kecil di kamar tidurnya sendiri, berhubungan seks dengan semua istrinya tanpa mandi, dan pergi sholat dengan pakaian kotor, jadi apakah orang itu pantas disebut suci? Poin selanjutnya adalah agung dan mencerahkan. Apakah Nabi Muhammad cukup agung dan mencerahkan dengan kebijaksanaan untuk disebut Maitreya? Kita akan tahu dari hadits. Nama bab adalah larangan mengangkat wanita untuk penghakiman dan hadits Sunan An-Nasai. Nabi Muhammad mengatakan bahwa mereka yang mempercayakan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita tidak akan pernah makmur. Hadits Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad mengatakan bahwa wanita kekurangan kecerdasan dan agama, dan kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Nabi Muhammad, saat menjelaskan alasan kurangnya agama pada wanita, mengatakan bahwa wanita tidak bisa sholat dan puasa saat haid. Itu sebabnya wanita kekurangan agama. Nabi Muhammad pertama melarang wanita untuk sholat dan puasa selama menstruasi dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa wanita kekurangan agama karena mereka tidak bisa sholat dan berpuasa selama menstruasi. Jika kita melihat dari segi ilmiah maka tidak ada salahnya sholat saat menstruasi.
bahkan wanita dapat sholat bahkan selama menstruasi. Dan Nabi Muhammad juga membandingkan wanita dengan anjing dan keledai, kata Ibu Aisyah. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda bahwa jika seseorang menganggap wanita kekurangan kecerdasan, agama, dan membandingkan wanita dengan binatang, apakah orang itu layak menjadi agung, mencerahkan dan perilaku yang baik? Poin selanjutnya adalah memiliki pengetahuan tentang alam semesta. Apakah Nabi Muhammad memiliki pengetahuan tentang alam semesta untuk disebut Buddha? Disebutkan dalam hadits Sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad pernah menasihati petani bahwa, jika kalian tidak okulasi pohon maka itu akan baik, tetapi ketika musim panen tiba petani mendapat produksi buah yang lebih sedikit. Kemudian petani memberitahu Nabi Muhammad tentang produksi buah mereka. Lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa, saya hanya manusia, jika saya memberitahu kalian tentang agama, kalian menerimanya, jika saya memberitahu kalian tentang hal-hal duniawi, maka ingatlah bahwa saya hanya manusia. Disebutkan dalam hadits Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad mengatakan bahwa neraka mengadu kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, bagian saya yang berbeda memakan satu sama lain, jadi Tuhan mengizinkannya untuk mengambil 2 napas, satu di musim dingin dan yang lainnya di musim panas, dan ini adalah alasan untuk panas yang parah dan dingin yang pahit yang kalian temukan dalam cuaca. Hadits ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan tentang hasil okulasi pohon, dan juga tidak memiliki pengetahuan tentang perubahan cuaca. Lalu bagaimana mungkin Nabi Muhammad memiliki pengetahuan tentang alam semesta? Tentu saja Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan tentang alam semesta, bahkan dia juga melupakan pengetahuan tentang Islam, sedangkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran bahwa saya akan mengajari Anda sedemikian rupa sehingga Anda tidak akan lupa. Dan kami menemukan dari hadits Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad telah melupakan beberapa ayat Al-Quran. He will preach a good religion. He will preach a religion which will be glorious at the beginning, glorious at the climax, and glorious at the end. He will teach a religion which will be based on truth and will be a perfect way of life. And he will have many thousands of disciples as I have only hundreds of disciples. Maitreya yang akan mendirikan agama yang baik dan mulia. Dia akan mendirikan agama yang benar dan ideal. Ada perbedaan 10 kali lipat antara ratusan dan ribuan, jadi di sana maksud Buddha bahwa jumlah pengikut Maitreya akan lebih dari 10 kali jumlah pengikut Buddha. Jadi apakah Nabi Muhammad mendirikan agama yang baik, mulia, benar dan ideal untuk disebut Buddha? Saya belum tahu jawaban yang tepat. Lebih baik, Muslim menjawab pertanyaannya, bahwa apa yang baik, mulia, benar dan ideal dalam agama mereka yang tidak ada dalam agama lain. Poin selanjutnya adalah tentang pengikut. Untuk disebut Maitreya jumlah pengikut Nabi Muhammad harus lebih dari 10 kali lipat dari jumlah pengikut Buddha. Jika kita melihat indeks populasi dunia, kita akan menemukan bahwa populasi Muslim kurang dari 4 kali lipat populasi Buddhis. Di sini banyak yang akan mengatakan bahwa apapun kecuali populasi Muslim lebih dari populasi Buddhis. Ya, saya setuju dengan mereka, tapi alasan utama besarnya populasi umat Islam adalah tingkat kesuburan mereka yang tertinggi di dunia. The Ananda asks Buddha, the Blessed One, how will we know him? So Buddha replies, he will be called as Maitri. Maitri means the merciful, loving, kind, compassionate. One equivalent Arabic word is Rahmah. And Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have sent thee not but as a mercy to all the world, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. Saat memberi referensi dari kitab suci agama Buddha, Zakir Naik mengatakan bahwa Maitreya berarti mencintai, penyayang, baik, penuh kasih, pemaaf. Yang Allah berfirman tentang Nabi Muhammad dalam Quran tidak cukup untuk mengetahui persis tentang karakter dan temperamen Nabi Muhammad, karena kitab suci hampir semua agama hanya menggambarkan hal-hal baik tentang pendiri agama atau nabi agama itu. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa agama mana yang benar? Untuk mengetahui kebenaran tentang agama dan para pendiri agama, kita harus membaca tentang perbuatan para pendiri agama. Jadi,
Di video ini kita akan mencoba mengetahui dengan bantuan hadits, apakah Nabi Muhammad benar-benar penyayang, baik, penuh kasih, pemaaf. Hadits Sahih Al-Bukhari nama babnya adalah jihad. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk membunuh orang-orang suku Hatam dan menghancurkan tempat-tempat keagamaan mereka dan juga membakar rumah dan pohon mereka. Disebutkan dalam hadits Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad mengirim sekelompok untuk membunuh musyrik yang sedang tidur. Jadi saya ingin bertanya, apakah itu keberanian atau pengecut membunuh orang yang sedang tidur? Disebutkan dalam hadits Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad mengatakan bahwa membunuh 5 jenis makhluk bukanlah dosa. Mereka adalah elang, gagak, tikus, kalajengking, dan anjing gila. Jika kita berbicara tentang membunuh anjing gila, maka paksaan untuk membunuh anjing gila sudah ada bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad benar-benar seorang Rasul Allah, maka dia seharusnya memberitahu cara menyembuhkan anjing gila daripada membunuh anjing gila. Dan saya ingin bertanya, apa logika membunuh keempat makhluk yang tersisa itu? Saya juga ingin bertanya, jika seseorang yang menghancurkan tempat-tempat keagamaan lain dan membunuh pemeluk agama lain dan orang yang tidur, apakah dia penyayang, penuh kasih untuk disebut Buddha? Jika kita berbicara tentang welas asih Buddha, maka Buddha tidak pernah membunuh atau memerintahkan untuk membunuh makhluk hidup apapun. It is further mentioned in the Gospel of Buddha, page number 214, that this Maitri to come, this other Buddha to come, will have 6 qualities. The first is, he will get enlightenment at night. 6 kualitas Buddha yang dimaksud Zakir Naik dari kitab agama Buddha. Sebenarnya acuan itu tidak ada dalam kitab agama Buddha. Jika kita berbicara tentang halaman nomor 214, maka ini tentang biksu Buddha yang sakit, bukan tentang 6 kualitas Buddha. Tapi kami akan terus mendengarkan Zakir Naik dan mengekspos pernyataannya. Number 2, he will become bright when he gets enlightened. Number 3, he will die a natural death. Number 4, he will die at night. Number 5, when he dies, he'll become bright. And number 6, once he dies, he will never be seen in the bodily form in this earth again. These 6 qualities and criteria befit no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We know that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first wahi he got was at night time. As I mentioned earlier, the Quran says in Surah Dukhan chapter 44 verse number 2 and 3, and Surah Qadr chapter 97 verse number 1, that the Quran was revealed in the night of power. Di sini Zakir Naik berarti mendapat wahyu adalah mendapat pencerahan. Namun jika kita mempelajari kitab Buddha, maka disebutkan ada 6 ciri orang yang telah mencapai pencerahan yang sama sekali tidak mirip dengan Nabi Muhammad. Jika mirip dengan Nabi Muhammad, beritahu saya di kotak komentar. 6 karakteristik orang yang tercerahkan adalah mata surgawi, telinga surgawi, tubuh sesuka hati atau kekuatan transformasi, kemampuan untuk mengetahui keadaan keberadaan masa lalu, fakultas membaca pikiran orang lain, dan pengetahuan memahami finalitas arus kehidupan. Dan kalian akan terkejut mengetahui bahwa 6 karakteristik orang yang tercerahkan ini disebutkan dalam buku Buddha yang sama dari mana Zakir Naik memberikan referensi. Tetapi dia tidak menyebutkan 6 karakteristik orang yang tercerahkan itu karena Zakir Naik tahu bahwa 6 karakteristik ini tidak ditemukan pada Nabi Muhammad. Tapi meskipun begitu, Zakir Naik terus memanipulasi untuk membuktikan Nabi Muhammad seorang Buddha. It further says, he will be lit up. And we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam had become bright, he was enlightened. Tanpa memberikan referensi, Zakir Naik berkata seolah-olah dia telah melihat wajah cerah Nabi Muhammad sendiri. Jika Anda tahu referensi itu, beritahu saya di kotak komentar. It further says, he will die a natural death. And we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam had a natural death. Zakir Naik mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal sebab yang alami. Tetapi hadits menyatakan bahwa kematian Nabi Muhammad adalah kecelakaan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bawah, Nabi Muhammad dalam penyakitnya yang membuatnya meninggal, sering berkata, "Oh Aisyah, saya masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang saya makan di Khaybar, dan saat ini, saya merasa seolah-olah urat nadi saya terpotong dari racun itu." Point number 4, he will die at night. And we know from the hadith of Aisha, may Allah be pleased with her, that she did not have oil in the lamp. So she borrowed the oil from the neighbor, indicating it was night when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died. It further says that he will become bright at the time of death. And Hazrat Anas, may Allah be pleased with him, says that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam looked bright when he died.
And the last point is that when he dies, he will never be seen in the bodily form on this earth. I know Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he died in the bodily form, he's buried in Medina, and he was never seen in bodily form again. Sudah jelas bahwa tidak ada siapapun yang bisa dilihat dalam bentuk jasad setelah meninggal. Tetapi jika kita mencoba mengawetkan mayat, maka itu bisa dilihat, seperti yang kita bisa lihat rambut Nabi Muhammad yang terpelihara juga hari ini. All these criteria mentioned in the Buddhist scriptures befit no one but the last and final messenger prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memeriksa pernyataan Zakir Naik, apakah Anda masih yakin bahwa pernyataannya benar? Beritahu saya di kotak komentar, dan permintaan rendah hati saya kepada Anda untuk membantu yang membutuhkan dan miskin selain menyumbang kepada pemimpin agama dan lembaga agama. Jika Anda menyukai video saya, please like, comment, subscribe, and share with your friends. Dan jangan lupa membaca description untuk mengetahui pembaruan terkait video ini. Thanks for watching.